Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak ceramah dari Ustadz Supang Abdul Karim tentang Gus Idam mempromosikan kaum Ba'alwi dengan sembunyi-sembunyi. Mari kita simak videonya agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak pernyataan Gus Idam yang cukup populer. Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Na'udzubillah min zalik. Apa yang disampaikan Gus Idam ini adalah bagian dari deep message. Apa itu? Yakni menyampaikan pesan tersembunyi. Orang-orang kemudian terpukau seolah-olah ada serangkaian pesan yang sedang disampaikan oleh Gus Idam. Tapi kalaulah coba kita cermati, pesan tersembunyi atau deep message-nya ada pada kalimat yang terakhir. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, 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 apa yang terjadi? Saya ambil contoh sederhana. Belakangan kita mendengar ada yang membuat pernyataan begini: muliakanlah ulama, muliakanlah para kiai, dan muliakanlah para habaib. Pesan tersembunyinya ada pada akhirnya, memuliakan para habaib. Yang menyampaikan begitu tidak mengajak kita memuliakan ulama atau para kiai. Sejatinya dia sedang menggiring kita semua untuk memuliakan para habaib. Persis dengan pesan yang disembunyikan oleh Gus Idam ketika kemudian mengutip sabda Nabi, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Beliau mengidentifikasikan dengan hadis ini umat yang akan lari dari ulama dan fuqaha. Tetapi ada pesan tersembunyi ketika ia mengatakan umat akan lari dari fatwa-fatwa atau dari ilmunya para ulama, para fuqaha, para kiai, para habaib. Inilah deep message, pesan tersembunyinya. Gus Idam sebetulnya tidak sedang menyampaikan tentang ulama atau fuqaha atau para kiai. Sebetulnya dia sedang menyampaikan pesan kita jangan lari dari para habaib. Kita jangan menjauh dari para habaib. Atau kita punya kewajiban untuk memuliakan habaib. Ini letak pesan tersembunyinya. Ia sedang menggiring jamaahnya, menggiring penggemarnya untuk pesan atau tujuan utama tersebut. Padahal sebetulnya para kiai, para ulama juga sudah mengkritisi tentang penerjemahan ini. Dalam kalimat tersebut sama sekali tidak ada kata habaib. Jelaskan kalimatnya menyebutkan yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana umat itu punya kecenderungan lari dari para ulama, para ahli ilmu, wal fuqaha, dan lari dari ahli fikih atau ulama-ulama ahli fikih. Itu pesan sesungguhnya dan tidak ada kata habaib di situ. Nah, hari ini kita sedang dipermainkan dengan kata-kata. Umat sedang dihipnotis dengan kata-kata. Apakah kata habaib bisa diidentikan dengan ulama atau fuqaha? Ya tentunya tidak. Karena pada kenyataannya kata habaib, kata yang diidentifikasikan untuk sekelompok orang klan Ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mengapa saya lebih menspesifikasi kepada klan Ba'alwi? Karena sebetulnya umat Islam tidak mengenal secara khusus laqab untuk keturunan Nabi dengan sebutan Habib.
yang ada di tengah-tengah umat Islam berdasarkan syarak maupun uruf, lakop yang biasa digunakan untuk dzurriyyat Nabi adalah Sayyid maupun Syarif, bukan Habib. Nah, hari ini klan Ba'alwi yang datang ke Indonesia, mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, lalu menyebut diri mereka dengan panggilan Habib. Jamaknya adalah Habaib. Dan mereka kemudian menuntut agar umat Islam memuliakan mereka sebagai ahli bait Nabi, mendorong umat Islam agar memuliakan mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Ini kesalahan fatalnya. Maka saya ingin menegaskan pada kesempatan kali ini, pertama, kesalahan fatal Gus Ikdam adalah telah sengaja mengeksploitasi makna hadis Nabi. Karena beliau banyak penggemar, Gus, dengan senom Gus, hati-hati dalam menyampaikan. Jangan sampai kemudian apa yang panjenengan sampaikan justru kemudian terkesan memanipulasi umat. Ini yang pertama. Karena mengapa? Ini sama saja sudah memanipulasi, bahkan boleh jadi mengeksploitasi makna hadis itu sendiri. Dan dikhawatirkan kemudian pemaknaan secara serampang begini bisa mendistorsi kemuliaan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dalam konteks ini berarti Gus Ikdam mendukung argumentasi bahwasanya habaib merupakan dzurriyyat Nabi. Ini masalah. Mengapa saya katakan masalah? Karena para habaib sama sekali tidak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi. Ketika orang yang tidak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi lantas kemudian mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, lalu kita benarkan, maka sama saja kita sudah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Gus Ikdam berpikir bahwasanya ketika kita mendukung orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal bukan, itu sangat menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan perbuatan dosa besar. Itulah mengapa hadisnya kan terang sekali. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Membangun klaim bahwasanya dirinya berasal dari kaum tertentu atau klan tertentu padahal bukan bagian dari situ, sudah jelas ini dosa besar, bahkan diperkenankan mengkapling tempat tinggalnya di dalam neraka yang sudah disediakan untuknya. Nah, hari ini saya ingin tegaskan ulang kepada publik Indonesia, masyarakat muslim pada umumnya, kita hari ini sedang dipermainkan dengan kata-kata. Orang-orang yang punya public speaking, kemampuan bercakap di depan publik, orang-orang yang kemudian mampu bersilat lidah, kadang-kadang mempermainkan kita semua dengan kata-kata. Kita harus hati-hati. Ini deep message, ada pesan tersembunyi. Tujuan utama mereka mengajak kita memuliakan ulama, kiai, yang ujung-ujungnya menggiring kita seperti bebek agar memuliakan para habaib. Inilah pesan tersembunyinya, dan kita harus sadar akan ini semua sebetulnya. Harus sadar. Entah pada kenyataannya kita semua mendengar, kita semua membaca bahwasanya klan Ba'alwi membangun indoktrinasi untuk masyarakat muslim bahwasanya habaib lebih mulia dari para ulama, habaib lebih mulia daripada para kiai. Bahkan tercatat dalam kitab-kitab mereka, dalam berbagai macam ceramah mereka di mimbar, satu habib bodoh belajar dengan satu habib bodoh lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Belajar dengan satu habib yang tidak sekolah lebih baik daripada belajar dengan 70 profesor sekalipun. Barangkali sedemikian rupa. Bahkan mereka membangun pernyataan, kaki habib ahli maksiat dan tidak pernah ibadah itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Ketika kita kemudian disodorkan dengan argumentasi ini, pernyataan ini, lantas kemudian kita menggiring bebek. Saya nyebutnya giring bebek lain. Kita kemudian menggiring bebek, muliakan ulama, muliakan kiai, muliakan fuqaha, yang endingnya muliakan habaib. Ini pesan tersembunyi yang coba menipu umat. Hati-hati, setiap orang berilmu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ceramah dari Ustadz Abdul Karim. Dia menjelaskan bahwa untuk Gus Ikdam agar tidak terjerumus terlalu dalam membela kaum Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.